Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil hamdi wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah kesehatan dan gizi anak usia dini, yaitu Ibu Tisna Syahnita MPD, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Baiklah, saya sebagai moderator dari kelompok 3 akan memandu jalannya presentasi pada hari ini, yang dimana materi kita adalah perencanaan dan penyelenggaraan makanan bergizi dengan harga ekonomis untuk anak di lembaga PAUD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Rahma Fadila dengan NIM 22022104. Saya sendiri Ramadina dengan NIM 22022161. Rizka Novia 22022164. Sahrania Siva 22022165. Salma Fadila 22022166. Ya, baiklah, materi pertama yaitu tentang merencanakan dan menyajikan makanan bergizi dan ekonomis yang akan saya jelaskan sendiri. Kebutuhan nutrisi dan energi anak harus menjadi prioritas dalam tahap awal perencanaan menu. Bagi sekolah, ini berarti menetapkan berapa banyak porsi kebutuhan gizi harian anak yang akan disediakan. Program anak usia dini yang berpartisipasi dalam program pangan yang didanai pemerintah federal harus memenuhi setidaknya sepertiga dari kebutuhan harian yang direkomendasikan untuk kalsium, zat besi, vitamin A, dan vitamin C. Sekolah yang melayani anak-anak yang lebih besar juga harus berusaha memenuhi rekomendasi ini. Piramida panduan makanan dan pedoman program makanan perawatan dan orang dewasa atau SASEP yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini. Dan adapun beberapa persyaratan untuk makanan dan minuman dalam program ini yaitu sarapan minimal yaitu gandum, jus buah atau sayur, susu, cairan. Snack minimal yaitu roti gandum, susu, cairan, jus buah dan jus sayur, daging atau yogurt. Tentang keamanan pangan bergantung pada sanitasi. Keamanan makanan dan makanan yang disiapkan untuk anak kecil sama pentingnya dengan nilai gizinya. Keracunan makanan merupakan masalah kesehatan masyarakat utama yang menimbulkan risiko yang sangat berbahaya termasuk kematian untuk anak kecil. MAKI 2009. Dan materi selanjutnya ada keracunan makanan yang ditularkan melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri. Wabah keracunan makanan terjadi ketika 2 orang atau lebih jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan yang sama. Dan analisis laboratorium memastikan bahwa makanan tersebut adalah sumber penyakit. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC memperkirakan bahwa 76 juta orang jatuh sakit setiap tahun akibat penyakit bawaan makanan atau CDC 2009. Ini menyebabkan bahwa adanya 325.000 rawat inap dan 5.000 kematian setiap tahun. Baiklah, sekian pemaparan dari materi dari saya. Apabila ada kekurangan kesalahan, mohon dimaafkan. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok saya. Sekian, terima kasih. Penyebab penyakit bawaan makanan. Makanan bisa menjadi tidak aman dalam beberapa cara. Bahaya pada makanan terdapat di udara, di air, di makanan lain, permukaan kerja, dan di tangan tubuh penyiap makanan. Bahaya ini dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu biologis, kimia, dan fisik. Bakteri yang ada di lingkungan merupakan ancaman terbesar bagi keamanan pangan. Beberapa bakteri dapat menyebabkan penyakit serius dan berbahaya, sementara yang lainnya bermanfaat seperti keju biru dan yogurt. Risiko kontaminasi lingkungan terhadap makanan dapat dikurangi melalui 2 pendekatan. Yang pertama, mengikuti kebersihan pribadi yang ketat dan kebiasaan kebersihan. Yang kedua, mempertahankan operasi layanan makanan yang bersih. Kesehatan dan kebersihan pribadi. Para pelaku persiapan dan penyajian makanan harus sangat memperhatikan kebersihan dan kesehatan diri mereka. Penjambah makanan harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan Lembaga Pelisenan Penitipan Anak di setiap negara bagian. Personal
Personal yang bekerja di program persekolahan atau sekolah berlisensi pada umumnya diharuskan untuk memberikan konfirmasi tertulis bahwa mereka saat ini bebas dari penyakit menular seperti TBC dan hepatitis. Penjamah makanan juga harus menjalani pemeriksaan fisik secara berkala untuk mendokumentasikan kondisi kesehatan umum mereka. Setiap orang yang terlibat dalam persiapan dan penyajian makanan juga harus bebas dari semua penyakit menular seperti pilek, influenza, saluran pernapasan, atau usus, gangguan gastrointestinal, atau infeksi tenggorokan akut. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) merekomendasikan penerapan HACCP karena ini adalah salah satu cara paling efektif dan efisien untuk memastikan keamanan produk. Rencana HACCP yang baik didasarkan pada tujuan prinsip. Yang pertama, melakukan analisis bahaya. Yang kedua, menentukan titik kontrol kritis atau CCP. Yang ketiga, menetapkan batas krisis. Yang keempat, menetapkan prosedur pemantauan. Yang kelima, menetapkan tindakan korektif. Yang keenam, menetapkan prosedur penyimpanan catatan dan dokumentasi. Yang terakhir yaitu menetapkan prosedur verifikasi. Agar rencana HACCP berhasil di setiap tempat usaha layanan makanan, pemantauan dan peningkatan berkelanjutan sangat penting. Pentingnya mencuci tangan. Mencuci tangan sangat penting untuk kebersihan pribadi. Tangan harus dicuci bersih. Yang pertama saat memasuki area persiapan makanan. Yang kedua sebelum memakai sarung tangan untuk bekerja dengan makanan. Yang ketiga sebelum menyentuh makanan. Yang keempat setelah menangani barang bukan makanan seperti bahan pembersih atau laundry. Bila saya akan membacakan materi tentang makanan yang dianjurkan disiapkan oleh penjama makanan. Makanan yang membutuhkan waktu minimum atau keterampilan memasak dapat dengan mudah disiapkan jika persediaan makanan yang memadai tersedia. Beberapa contohnya termasuk yang pertama, tuna kalengan atau ayam beku yang dimasak, yang kedua, keju atau bisa dibekukan, yang ketiga, kacang kering, beras dan pasta, yang keempat yaitu telur. Jadi selanjutnya yaitu kebersihan penjama makanan. Penjama makanan harus mengenakan pakaian yang bersih dan dapat dicuci serta sering mengganti celemek jika kotor. Rambut harus ditutup dengan jaring, topi, atau shawl saat bekerja sedang menyiapkan makanan. Penutup kepala harus dikenakan dan bahu diperiksa dengan hati-hati untuk rambut yang terurai sebelum memasuki dapur. Kuku jari harus dirawat dengan baik dan tidak boleh memakai cat atau kuku palsu. Perhiasan tidak boleh dipakai kecuali cincin kawin polos untuk mencegah perpindahan partikel makanan yang terperangkap. Penjama makanan juga harus menahan diri dari mengunyah permen karet atau merokok di sekitar makanan untuk mencegah kontaminasi dari air. Selanjutnya yaitu pelayanan makanan yang aman dan sanitasi. Cara penanganan, penyimpanan, penyangkutan, dan penyimpanan makanan pada akhirnya mempengaruhi kesehatan mereka yang mengkonsumsinya. Penyedia makanan harus memahami bagaimana setiap langkah ini bisa menjadi sumber kontaminasi potensial dan mengembangkan serta mempraktikkan langkah-langkah keamanan untuk meminimalkan risiko menyebabkan penyakit bawaan makanan. Semua produk mentah harus diperiksa kesegarannya pada saat pengiriman dan harus dicuci bersih sebelum digunakan. Buah dan sayur segar dapat membawa bakteri dan banyak residu pestisida. Produk yang tidak akan dikupas, seperti stroberi, kentang, dan daun bawang, dapat dicuci di bawah air mengalir dan sikat kecil yang digunakan untuk menghilangkan kotoran permukaan. Daun selada harus dicuci satu persatu. Bahkan produk yang akan dikupas seperti melon, pisang, jeruk, dan wortel harus dibilas dengan baik untuk mencegah bakteri masuk ke bagian yang dapat dimakan saat memotong makanan atau menyentuhnya dengan tangan yang telah menangani kulit atau kulit yang terkontaminasi. Semua produk susu harus dipasteurisasi. Bagian atas makanan kaleng harus dicuci sebelum dibuka. Ini mencegah kontaminan masuk ke dalam makanan atau mencemari kaleng atau permukaan kerja lainnya melalui pembuka kaleng yang kotor. Makanan dalam kaleng yang muntah saat dibuka harus segera dibuang. Integritas semua pembungkus makanan kemasan harus utuh. Misalnya, tidak ada film yang rusak pada kemasan daging. Tidak ada kaleng yang penyok. Untuk melindungi produk dari potensi kontaminasi. Bak cuci, gagang keran, dan saluran pembuangan harus dibersihkan dengan disinfektan
setelah bersentuhan dengan daging mentah, ikan, kerang, telur, atau unggas. Partikel makanan yang terperangkap di saluran pembuangan dan pembuangan bersama dengan kelembapan di saluran pembuangan menyediakan lingkungan yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri. Larutan disinfektan atau 1 sendok makan pemutih klorin per 1 liter air dapat dicampur dan dituangkan ke saluran pembuangan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyimpanan makanan, yaitu penanganan dan penyimpanan makanan yang hati-hati pada suhu yang tepat merupakan tindakan pengamanan penting yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit. Termometer harus digantung di area terhangat, lemari es, dan di dalam freezer untuk menentukan apakah suhu sesuai dipertahankan. Lemari es harus dijaga pada suhu 38 derajat hingga 40 derajat dan freezer pada 0 derajat atau lebih rendah. Materi selanjutnya yaitu transportasi makanan. Makanan harus ditutup atau dibungkus selama pengangkutan untuk membantu menjaga kontrol suhu dan menghindari kemungkinan kontaminasi mikroba. Saat menyajikan makanan, setiap wadah saji, piring, atau panci harus memiliki sendok. Sendok tidak boleh digunakan untuk menyajikan lebih dari satu makanan. Perhatian juga harus digunakan untuk tidak menyentuh sendok saji ke piring seseorang untuk mencegah kontaminasi dari air liur. Materi selanjutnya yaitu pelayanan makanan. Makanan yang telah disajikan tidak boleh disimpan. Pengecualian untuk aturan ini adalah buah-buahan dari sayuran segar yang dapat dicuci setelah diangkat dari meja dan disajikan kemudian atau dimasukkan ke dalam produk atau baking seperti muffin. Makanan aman disajikan jika disimpan di dapur pada suhu yang tepat. Untuk 160 derajat untuk makanan panas atau 40 derajat atau lebih rendah untuk makanan dingin. Tidak boleh lebih dari waktu yang aman. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu sanitasi area dan peralatan persiapan makanan. Di mana kebersihan dapur dan peralatan dapur sangat penting untuk memastikan keamanan pangan. Lalu lintas di dapur harus diminimalkan untuk mengurangi masukan kotoran dan bakteri. Sepertinya jadwal, yang dimana dapat ditunjukkan pada gambar 19,5 yang berguna untuk memastikan semua area dapur termasuk lantai, dinding, rentang, oven, dan lemari es dibersihkan secara teratur. Peralatan yang digunakan dalam penanganan makanan secara langsung juga dapat perawatan dan perhatian ekstra. Countertops dan permukaan lain tempat makanan disiapkan harus disanitasi atau disinfeksi dalam larutan pemutihan klorin, yang dimana 1/4 cangkir pemutih ke 1 galon air atau 1 sendok makan per larutan pemutihan klorin. Antara setiap persiapan jenis makanan yang berbeda yaitu antara daging, salad, dan buah, di mana adanya larutan pemutih segar harus dicampur setiap hari untuk mempertahankan kekuatan disinfektannya. Selanjutnya yaitu keracunan makanan, di mana keracunan makanan dapat mengacu pada berbagai penyakit bawaan makanan yang mungkin disebabkan oleh adanya bakteri, virus, parasit, atau beberapa bentuk jamur yang tumbuh pada makanan. Makanan yang terlihat berjamur, asam, berubah warna, atau mulai mencair tidak boleh digunakan. Demikian juga makanan dari kaleng yang mengembung atau kaleng yang cairannya berbusa atau berbau aneh. Namun, banyak makanan yang terinfeksi organisme penyebab penyakit hanya memberikan sedikit petunjuk penting kepada konsumen, yang dimana makanan ini mungkin berbau dan tampak aman, namun dapat menyebabkan penyakit parah. Dengan menerapkan prosedur sanitasi yang tepat, panduan persiapan makanan, dan teknik penanganan makanan secara signifikan dapat mengurangi risiko sebagai besar penyakit bawaan dalam makanan.
Materi selanjutnya yaitu cara meminimalisir penyakit bawaan makanan. Yang pertama yaitu selalu ikut petunjuk penanganan yang aman dan tertera pada kemasan. Yang kedua, sebagai besar bakteri dan racun dihancurkan ketika makanan dimasak pada suhu yang tepat. Yang ketiga, jangan pernah membiarkan anak kecil makan telur, daging, ikan, atau makanan laut mentah atau setengah matang karena sistem kekebalan tubuh mereka yang belum matang membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit bawaan makanan. Dan yang keempat yaitu dinginkan makanan dapat menghentikan sebagai besar pertumbuhan bakteri. Meskipun dengan mencuci tangan dan mendesinfeksi permukaan dan peralatan secara menyeluruh, penting untuk mencegah penyebaran bakteri kepada anak. Karena dengan menggunakan praktik penanganan makanan yang aman dan suhu makanan yang tepat, sangat penting untuk memastikan keamanan pangan. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian pemaparan dan materi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi teman-teman yang ingin menambahkan kritik dan saran serta penambahan materi dan bertanya serta menambahkan jawaban dipersilakan kepada forum diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.